Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du. Kali ini saya akan memutolaah kitab Shulamut Taufik, kitab yang di dalamnya membahas fikih tauhid. Kitab ini kitab matan, bukan syarahnya, bukan, tapi yang akan saya mutolaah itu matanya di fasal yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa saunuhu amma yufsidu. Sebelum saya baca, perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami santri kelas akhir, santri kelas 3 Madin, yang insya Allah tanggal 1 Mei akan melaksanakan ujian munaqasah. Semoga ujiannya diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketika lulus menjadi santri yang mempunyai ilmu manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mutolaah kitab Shulamut Taufik dalam faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamih wa sunnuhu amma yufsidu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam itu hifdhu islamihi, menjaga keislamannya, wa sunnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqtauhu, kemudian juga menjaga diri daripada sesuatu yang dapat merusak, membatalkan, memutuskan daripada agama Islam. Apa itu? Wa huwa ariddah, yakni ariddah, sifat kemudian keluar daripada Islam, yang kemudian nanti akan dibahas banyak klasifikasi atau pembagian daripada sesuatu yang dapat menjadikan seseorang itu murtad, seperti itu. Wala'iyadzubillah ta'ala, semoga kita terjaga daripada murtad ini. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang murtad. Waqad kasara fi hadzal zaman atasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijukum anil islami wa la yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Dan di zaman pengarang kitab ini, pengarang kitab Shulamut Taufik mengatakan, di zamanku juga banyak orang yang tasahul, orang yang gegampang dalam ucapannya, gegampang dalam perilakunya, yang dia tidak sadar dengan ucapannya itu, dengan perilakunya itu ternyata menjadikan dia masuk dalam kekafiran, masuk dalam kemurtadan, dan dia tidak sadar. Dan boleh jadi inilah yang menjadi pengarang kitab itu membahas suatu pembahasan, bahkan mengklasifikasikan ada beberapa kemurtadan dikelompokkan, dan perinciannya juga sangat luar biasa, di mana ini juga terjadi di zamannya pengarang kitab atau Kiai Musannif. Wariddatu salah satu aksamin, riddah atau murtad itu dibagi menjadi 3 bagian secara umum. Yang pertama ada murtad riddah bil i'tiqad, dengan keyakinan. Yang kedua ada keluar Islam dengan af'al, bil af'al, dengan perilaku. Dan yang ketiga dengan aqwal, dengan kaul, dengan ucapan. Ini 3 secara umum. Lah beliau mengatakan wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban kasiratan. Walaupun pembagian secara umumnya itu ada 3, tapi perincian daripada masing-masing klasifikasi itu banyak, cabangnya banyak, rincinya juga banyak. Kira-kira seperti itu. Secara umum ada 3, tapi kalau cabangnya, perinciannya itu banyak. Baik, yang pertama ada kafir bil i'tiqad, kafir menggunakan keyakinan. Faminal awali asyakku fillahi aw fi rasulillahi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awil thawabi awil iqabi aw nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaihi. Termasuk sesuatu yang menjadikan kafir bil i'tiqad, dengan keyakinan, maka siapapun orangnya yang punya asyak, yang punya keraguan kepada Allah, kepada Rasulullah,
kepada Al-Quran, hari akhir, surga dan neraka, kemudian ganjaran, pahala, siksa, sesuatu yang jelas telah disepakati, maka kalau memang itu diragukan seketika menjadi riddah atau murtad, keluar daripada agama Islam. Allah diragukan, Rasulullah diragukan, Quran juga punya keraguan, Rasulullah, para sahabat semuanya juga diragukan, maka itu masuk pada kategori kafir bil i'tiqad atau murtad bil i'tiqad. Itu. Awit taqoda faqda sifatin min sifatillahi ta'ala alwajibati lahu ijma'an kal ilmi. Atau begini, seseorang itu, orang muslim itu yakin adanya Allah, iman adanya Allah, percaya adanya Allah, tetapi i'taqoda faqda sifatin, menafikan sifat-sifatnya Allah sekalipun cuma satu, maka seketika juga murtad. Misalkan Allah jelas mempunyai sifat alim, maha mengetahui. Ku kata orang, Allah itu bukan alim, tidak mengetahui, bukan zat yang maha mengetahui, maka seketika orang itu riddah, murtad. Jadi menafikan Allah jelas itu murtad bil i'tiqad, percaya kepada Allah tapi menafikan salah satu daripada sifat-sifat Allah, maka juga murtad riddah. Murtad bil i'tiqad. Au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Itu. Atau meyakini Allah, dia tahu, dia percaya adanya Allah, tapi dia menisbatkan suatu sifat yang seperti yang semestinya sifat itu ditanzih, dibersihkan. Jangan dinisbatkan kepada Gusti Allah. Malah orang ini menisbatkan seperti Allah itu kal jismi, ya kan, seperti jisim, seperti benda, seperti barang, wujud makhluknya tak ada, yaitu. Maka walaupun dia percaya adanya Allah tetap dihukumi riddah. Kenapa? Menjisimkan, itu. Makanya ada istilah orang-orang yang mujassimah. Makanya punten orang-orang Wahabi itu kan dikatakan sebagai orang atau aliran mujassimah karena dia menjisimkan Allah. Letak mana menjisimkan? Kenapa kemudian orang-orang Wahabi dikatakan menjisimkan? Karena Allah itu katanya di atas ars. Dan orang-orang Wahabi yang meyakini seperti itu, tidak ditakwil. Kalau kita mentakwil Allah itu di atas ars, maksudnya Allah itu istawa, menguasai alam semesta. Tapi kalau orang-orang Wahabi seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tempat, begitu. Dan itu tidak diperbolehkan. Itu kalau sesuatu yang kemudian membutuhkan tempat, itu kan makhluk. Karena Allah itu adalah Khalik dan tidak butuh dengan segala sesuatunya, maka Allah tidak butuh, termasuk juga tempat. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Itulah kemudian orang-orang Wahabi dikatakan sebagai orang-orang mujassimah yang menjisimkan Allah. Kemudian au halala muharraman bil ijma'i, orang yang menghalalkan perkara yang haram, di mana perkara yang halal ini sudah ijma. Artinya sudah ijma itu sudah kesepakatan para ulama, nas Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kemudian diselewengkan yang halal ini menjadi haram. Contoh nasi, kemudian daging sapi, daging ayam, itu jelas halalnya. Kemudian ada orang yang mengatakan daging sapi, daging ayam hukumnya haram. Nah itu, maka yang seperti ini murtad, keluar daripada ajaran Islam, begitu. Atau mungkin sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Itu di sini nanti di sini ada. Tapi sifatnya makluman minad dini bid-darurati mimma la yahfa alaihi kazina waliwa tadi. Sesuatu ya kan, au halala muharraman, menghalalkan perkara yang haram. Kebalik, bukan mengharamkan perkara yang halal. Tadi pertama salah maaf, tapi menghalalkan perkara yang jelas haramnya itu. Seperti zina, ya kan, pacaran itu jelas haram, ku dihalalkan, ya maka dosa. Mencuri hukumnya haram, itu dihalalkan, maka dosa. Apa sih perbedaan antara mencuri dengan ghusub? Kalau mencuri itu sesuatu yang diambil tidak dikembalikan dan biasanya secara diam-diam.
bukan secara terang-terangan, tapi kalau ghazab itu sesuatu barang yang kemudian diambil oleh orang yang ghazab, tentunya si ghazib, kemudian barang itu dikembalikan. Namanya ghazab. Nah, kemudian wal liwat seperti liwat. Liwat itu wati dubur. Misalkan laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Jadi kayak kaum sodomi itu ya. Maka ini hukumnya haram. Kok ada orang yang menghalalkan maka murtad. Berbeda kemudian dengan ada orang yang melakukan liwat. Laki-laki dengan laki-laki. Dia wati dubur begitu ya. Nyuwun sewu jima lewat jalur belakang, tapi dia tidak mengatakan ini halal. Dia mengatakan ini haram, cuman dia pelakunya. Maka orang yang seperti ini, selagi tidak mengatakan itu halal, maka derajatnya atau katakanlah levelnya fasik saja, tidak masuk kepada murtad. Sama seperti ada orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia meremehkan ibadah sholat kemudian ditinggalkan, maka statusnya fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholatnya tidak wajib, maka dia murtad. Begitu. Karena sholat itu wajib. Wal qatli menghalalkan pembunuhan, murtad. Wasarikoti menghalalkan mencuri, murtad. Wal khosbi menghalalkan ghasab, ya murtad. Au harrama halalan ini, atau mengharamkan perkara yang halal. Awas, kalau tadi itu menghalalkan perkara yang haram. Tapi kalau sekarang itu mengharamkan perkara yang halal, kebalik. Seperti jual beli, nikah laki-laki dengan perempuan, hukumnya halal boleh tapi diharamkan, jelas itu menjadi murtad. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalika qasholawatil khamsi au sajdatin minha wa zakati wa shaumi wal haji wal wudu'i. Wudu hukumnya tidak wajib. Sholat hukumnya tidak wajib, zakat hukumnya tidak wajib, puasa hukumnya tidak wajib. Sesuatu yang jelas kewajibannya dalam syariat, kemudian diselewengkan menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi mubah, maka juga murtad. Kalau ada orang yang kemudian tidak puasa, dosa fasik statusnya. Tapi kalau dia mengatakan hukum puasa tidak wajib, maka riddat, murtad. Au jaba malam yajib ijma'an kadalik, atau dia mewajibkan segala sesuatu yang tidak wajib. Misalkan saja sunnah sholat sholat sunnah qobliyah badiyah itu tidak wajib. Ada orang wajibkan maka murtad. Ada sholat sunnah duha tidak wajib, diwajibkan, murtad. Au nafa masru'iyatin mujma'in alaihi kadzalika karawatibi au azama 'alal kufri fil mustaqbal au ala fi'lin syai'in mimma dzukira aw taraddada fihi la waswasuhu au ankara suhbata sayyidina Abi Bakar. Oke. Atau misalkan begini, ada orang yang menafikan sesuatu yang sudah ditentukan dalam syariat. Contoh, tidak ada sholat rawatib dan sebagainya, maka ini menjadi murtad. Oke. Atau begini, termasuk yang menjadikan murtad, azam alal kufri. Ada orang yang berniat nanti tahun 2030 aku mau murtad lah, maka seketika murtad. Bahkan dalam kitab yang lain, kalau ada orang yang dalam hatinya niat murtad, kemudian niatnya ditaklekkan dengan perkara lain, walaupun perkaranya perkara yang tidak mungkin, maka seketika murtad. Contoh, andaikan aku bisa terbang, maka aku menjadi orang kafir, maka aku murtad. Maka seketika murtad, walaupun niatnya digantungkan kepada perkara yang tidak mungkin. Nah itu ya. Kemudian mengingkari sahabat, mengingkari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka seketika juga murtad begitu. Kemudian au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an au zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mutaqidan annahu minhu. Menghilangkan ayat Al-Qur'an murtad, menambahkan ayat Al-Qur'an murtad, begitu ya. Kemudian juga membuang mushaf juga murtad. Itu naudzubillahi min dzalik lah. Au kadzdzaba rasulan au naqqasahu au soghara ismahu biqasdi takhirihi. Itu ya, mengatakan Rasul tidak ada, Rasul berdusta, kemudian juga merendahkan Rasul, itu juga murtad, tidak boleh. Au jawaza nubuwat ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk yang menjadikan murtad itu
mengakui, mempercayai, memperbolehkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, kok diakui ada nabi yang lain? Ya murtad, tidak, nggak boleh. Yang paling terakhir yang sudah selesai nabi ya sudah, penutupnya penghulunya ya Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada nabi illa nabiya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dah. Wal qismu asani al af'alu kasujudin li sonamin au syamsin au makhlukin akhar. Gitu. Termasuk yang menjadikan murtad, yakni bagian yang kedua adalah murtad bil af'al. Murtad bil af'al contohnya seperti sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada makhluk. Makanya begini, kalau kepada kiai itu kan nyuwun sewu bukan sujud, itu dengkluk saja. Maka dengkluknya kalau dalam bab adab itu jangan sampai memasuki wilayah ruku. Maka sekedar saja kalau dengan ustadz, dengan kiai seperti itu. Sujud jelas haram, bahkan sampai ke wilayah ruku saja, ini jangan. Maka kalau dalam kajian adab, ketika membungkuk badannya kepada ulama, orang alim, kiai, ustadz, ya maka cukup seperti ini. Itu namanya membungkuk dalam penghormatan, bukan ubudiyah. Baik, itu tadi kelas yang kedua. Jadi murtad menggunakan af'al. Yang terakhir murtad menggunakan aqwal, bil qaul, bil aqwal. Contohnya wahya kathiratun jiddan, banyak sekali, la tanhasiru minha, sampai tidak dihitung. Minha ayyaqula li muslimin ya kafiru au ya yahudiyu au ya nasraniyu au ya adimaddin. Kemudian muridan bidzalika annal ladzi alaihi al mukhatabu min ad-dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laisa bidinin. Nah itu ya. Kemudian waqas sukhriyati bi ismin bismin min asmaihi ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah murtad menggunakan ucapan. Itu banyak banget. Termasuk murtad yang menggunakan ucapan itu misalkan kalau kita mengatakan kepada orang, "Hei kafir," maka kita seketika kafir. Jadi menisbatkan orang dengan tudingan kafir, Yahudi, Nasrani itu berbahaya, maka justru kitalah naudzubillahi min dzalik, atau orang tersebut yang mengatakan kafir, maka dia seketika menjadi kafir. Lah kalau kata guru kami, termasuk kalau ada orang yang azan. Kalau ada orang yang azan, kemudian dia ngeledek, melecehkan orang yang azan, orang yang ngaji, orang yang mulang, ya kan? Apa sih pengajian, apa sih orang adzan, begitu ngeledek, merendahkan, itu juga kalau cara guru kami itu menjadikan kafir ataupun murtad. Itu teman-teman sekalian, inilah pembahasan mengenai tentang klasifikasi pembagian murtad. Berarti rangkumannya atau singkatnya, riddah itu dibagi menjadi 3. Ada kemudian riddah bil itikad, dengan keyakinan, ada riddah kemudian menggunakan af'al, perilaku, dan ada riddah menggunakan akwal. Baik, kemudian saya juga ingin menambahkan beberapa hal tadi yang kemudian saya baca dalam kitab ini. Tadi ada istilah bahwa menafikan atau menambahkan huruf dalam Al-Quran itu menjadikan murtad. Perlu kami ketahui perbedaan antara mushaf dengan Quran. Mushaf itu adalah bentuk fisik, katakanlah fisik, itu mushaf. Jadi segala sesuatu yang kemudian dituliskan ada Al-Qur'annya, itu namanya mushaf. Kalau Al-Quran itu isinya, karena Quran itu hukum aslinya bila sautin wala harfin, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Baik. Kemudian juga saya ingin menambahkan tadi yang namanya mencuri dengan ghusub, perbedaannya kalau mencuri itu secara bahasanya secara diam-diam, kalau ghusub lebih ke terang-terangan. Kalau ghusub dikembalikan, kalau mencuri tidak dikembalikan. Kemudian istilah liwat itu wati di dubur, begitu ya. Ketika ada seseorang laki-laki mewati atau berhubungan sodomi dengan sesama jenis, maka juga dikatakan liwat, begitu. Kemudian zina juga dibagi menjadi 2, ada zina mukson, ada zina ghair mukson. Ini yang juga sering kami sampaikan lah itu. Kemudian penambahannya lagi apalagi ya,
termasuk ya kafir atau murtad menggunakan akwal ucapan adalah suhriyati bismin, yakni geguyu dengan asma Allah. Berarti misalkan saja merendahkan atau guyonan dengan nama Allah, dengan asma Allah, ya kan, dengan nama yang agung, maka tidak diperbolehkan, haram, bahkan menjadikan murtad. Nah, itu. Baik, mungkin hanya itu rangkuman atau mutolaah kali ini. Semoga bermanfaat untuk para mustamiin. Kemudian jangan lupa kami sampaikan kepada anak-anak kami yang sebentar lagi mau lulus, tetap semangat belajar karena tidak ada sesuatu yang bisa diraih, yang bisa digapai dengan mudah, dengan enteng. Semuanya butuh yang namanya perjuangan, semuanya butuh yang namanya keringat, capek, rekasa, al-ajru biqadrit ta'ab, begitu ya. Jadi ya pahala itu ya sesuai kadar capeknya. Sama pinter, hasil maksimal, hasil memuaskan. Ya tergantung kita seberapa ikhtiarnya, segantung berapa capeknya. Mungkin hanya itu, wallahu alam bishawab.